Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Helena Sembiring dan Ibu Susilawati Harahap. Saya peserta PKP Angkatan 3 DPSDM Provinsi DKI Jakarta, nama Robinson Sinaga, nomor absen 30, ingin memaparkan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan terkait dengan optimalisasi pemerintahan pajak daerah melalui sistem informasi monitoring pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah atau disingkat dengan SIMenarik di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Saya bertugas di Bapenda, yaitu Badan Pendapatan Daerah, dengan visi misi organisasi, yaitu visi menjadikan Bapenda yang mampu mewujudkan kemandirian fiskal dalam pembangunan kota Jakarta. Sedangkan misinya adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa berdasarkan Pergub 154 tahun 2019, Kasubdit Pemeriksaan dan Penagihan Pajak 2 pada bidang pendapatan pajak 2 mempunyai tusi mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah berupa pajak restoran dan atau pajak parkir. Yang mengkoordinasikan tugas Kasubdit Penilaian dan Pemeriksaan Pendapatan Kota, yaitu melaksanakan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun isu aktual yang terjadi saat ini adalah banyaknya temuan jumlah objek pajak yang belum diperiksa atas target pemeriksaan pajak dalam rencana kerja pemeriksaan tahunan atau RKPT pajak daerah, di mana indikasinya adalah 1. Dari 593 RKPT tahun 2019, hanya terrealisasi 450 RKPT atau hanya 75,89%, sehingga masih ada sisa yang belum diperiksa 143 RKPT. Dan untuk tahun 2020, dari 571 RKPT yang ditargetkan, hanya terrealisasi 169 RKPT atau hanya 29,6%, sehingga masih terdapat 402 RKPT yang belum dilaksanakan. Banyaknya temuan jumlah objek pajak yang belum diperiksa mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas Subdit P3 dalam mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah belum optimal, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebab-penyebabnya. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi, dilakukan analisa pelaksanaan tusi berdasarkan unsur-unsur manajemen, yaitu unsur material, money, metode, dan mesin dan market, di mana terdapat 3 gap yang menjadi permasalahan, yaitu pertama, kurangnya SDM dalam melaksanakan pemeriksaan pajak. Kedua, lambatnya pemilihan objek pajak yang menjadi target pemeriksaan. Dan ketiga, belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Selanjutnya dilakukan untuk menentukan prioritas masalah, dilakukan melalui analisa USG, di mana diketahui bahwa masalah paling besar adalah dengan nilai 14 terdapat pada belum optimalnya pelaksanaan pemeriksaan pajak. Adapun penyebab timbulnya masalah utama, yaitu pertama, lambatnya penyampaian usulan RKPT dari Subbanpenko ke bidang pendapatan pajak 2. Kedua, kurang optimalnya monitoring yang dilakukan Subdit P3 terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan Subdit P2 Subbanpenko. Ketiga adalah sulitnya melaksanakan pemeriksaan pajak selama masa pandemi COVID-19 karena banyaknya objek pajak yang tutup dan karyawan bekerja dari rumah atau work from home, di mana masalah paling tinggi adalah kurang optimalnya monitoring yang dilakukan Subdit P3 terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan Subdit P2 Subbanpenko. Jika masalah pokok yang dominan yaitu kurang optimalnya monitoring yang dilakukan Subdit P3 yang merupakan akar masalah tidak segera diatasi, maka akibatnya dapat terjadi sebagai berikut, yaitu hasil pemeriksaan pajak kurang optimal, jumlah objek pajak yang belum diperiksa bertambah, terdapat potensi pajak yang hilang untuk 1 tahun masa pajak atas objek pajak yang tidak diperiksa dengan masa pajak di atas 5 tahun. Selanjutnya adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak kurang efisien. Adapun solusi yang ditawarkan adalah dengan menggunakan tapisan McNamara
di mana alternatif pertama adalah membangun aplikasi yang terintegrasi untuk memonitor pelaksanaan pemeriksaan pajak secara rutin, cepat, dan akurat, dan ini mempunyai nilai terbesar. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait guna percepatan pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang ketiga adalah membangun kerjasama dengan stakeholder untuk meminimalisir tidak terlaksananya pemeriksaan pajak yang dilakukan secara berkala. Dari hasil tapisan McNamara, gagasan perubahan yang diusulkan adalah membangun aplikasi yang terintegrasi yang dapat memonitor pelaksanaan pemeriksaan pajak secara rutin, cepat, dan akurat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh RKPT diperiksa sesuai jadwal, dapat mengetahui skala prioritas RKPT yang diperiksa, dan mengoptimalkan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan guna mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Kondisi yang diharapkan adalah terlaksananya pemeriksaan pajak terhadap seluruh RKPT. Adapun inovasi perubahan yang dilakukan adalah membuat sistem informasi manajemen pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah atau SIMENARIK di Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Adapun tipe inovasi SIMENARIK adalah menggunakan tipe inovasi radikal, di mana inovasi yang dimaksud untuk membawa perubahan total dari sistem manual menjadi electronic system, sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan subjek P2 dapat dimonitor secara sistem. Inovasi yang digagas memenuhi kriteria, yaitu memberikan nilai tambah bagi organisasi, dapat direplikasikan dan diterapkan secara berkelanjutan, dan memberikan solusi dan kebaruan. Adapun bisnis proses monitoring pelaksanaan pemeriksaan pajak sebelum dan sesudah SIMENARIK. Sebelum SIMENARIK, bahwa dokumen RKPT masih dalam bentuk hard copy, terdiri dari rincian objek pajak yang menjadi target pemeriksaan di Suban Penko. Jadwal pemeriksaan pajak dibuat di Suban Penko. Laporan pemeriksaan pajak dalam bentuk hard copy disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 tiap bulan. Memonitoring pelaksanaan berdasarkan laporan bulanan dari Suban Penko. Banyak berkas menumpuk. Proses evaluasi menunggu laporan. Sedangkan setelah adanya SIMENARIK adalah dokumen RKPT dalam bentuk hard copy dan soft copy yang terekam dalam sistem informasi SIMENARIK. Jadwal pemeriksaan pajak terekam dalam SIMENARIK. Laporan pemeriksaan up to date dapat dilakukan secara cepat dan akurat. Monitoring dilakukan secara online. Berkas sedikit. Evaluasi dapat dilakukan setiap saat secara online. Proses kerja mendukung WFH sehingga lebih efisien dan efektif. Adapun milestone tujuan dari RKP untuk jangka pendek yaitu Juni sampai Agustus 2021 terbangunnya SIMENARIK. Dilakukannya uji coba atau implementasi SIMENARIK untuk memonitoring pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran. Sedangkan untuk jangka menantinya adalah September sampai Desember 2021, yaitu akan dilakukan implementasi SIMENARIK untuk memonitoring pelaksanaan pemeriksaan pajak restoran. Dan untuk jangka panjang, yaitu tahun 2022 dan seterusnya, implementasi SIMENARIK untuk memonitoring pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk 6 jenis pajak. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan gagasan perubahan dimaksud, telah dibentuk tim efektif dan struktur organisasi sebagai berikut, yaitu mentor, ketua tim, dan didukung oleh Pokja 1, Pokja 2, dan Pokja 3. Pemanfaatan sumber daya dari pemanfaatan SDM, tenaga ahli di bidang teknologi informasi untuk membuat SIMENARIK. Pemanfaatan anggaran belum tersedia sehingga menggunakan anggaran sendiri. Dan pemanfaatan sarana dan prasarana, memanfaatkan sarana prasarana dan sistem yang sudah ada di Bapenda, yaitu sistem pemungutan pajak daerah. Adapun pemetaan stakeholder, yaitu yang bertindak sebagai promotor adalah kepala Bapenda, para pejabat struktural, dan mentor. Sedangkan yang bertindak sebagai defender adalah kepala BPSDM, kepala BKD, Widya Iswara, pelaksana atau staf. Yang bertindak sebagai latens, wali kota, kepala dinas parekraf, kepala dinas penanaman modal dan PPSP, dan juga tenaga ahli.
Yang bertindak sebagai apatetik adalah wajib pajak. Identifikasi potensi masalah, risiko, dan strategi mengatasi. Pertama, tim efektif yang berasal dari internal Bapenda tidak fokus pada aksi perubahan karena tingginya beban tugas di kantor. Risikonya yaitu tahapan rencana aksi perubahan tidak terlaksana sesuai jadwal. Strategi mengatasinya adalah menyusun pembagian tugas yang jelas serta menyusun rencana kerja yang disepakati bersama. Yang kedua, tim efektif yang berasal dari eksternal Bapenda, yaitu narasumber atau ahli, kurang bertanggung jawab pada pelaksanaan rencana aksi perubahan. Risikonya adalah tahapan RAP tidak terlaksana sesuai jadwal, bahkan bisa terhenti. Strateginya adalah memantau secara berkala dan memastikan setiap progres tahapan berjalan sesuai jadwal. Berikut outputnya berdasarkan SOP dengan menggunakan checklist. Kendala berikut adalah keengganan pegawai untuk melakukan pemutahiran data pelaksanaan pemeriksaan pajak pada si penarik. Risikonya, database pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk si menarik tidak akurat. Sedangkan strategi menghadapi adalah menyusun instruksi kepala Bapenda untuk melakukan input data. Yang keempat adalah keengganan pengelola si penarik menggunakan si penarik. Risikonya adalah rencana aksi perubahan yang dilakukan tidak termanfaatkan secara optimal. Strategi mengatasi adalah melakukan sosialisasi dan feedback singkat terkait penggunaan si menarik. Kendala berikutnya adalah adanya ego sektoral UKPD dalam proses integrasi sistem informasi. Risikonya, data pengembangan komputasi tidak terintegrasi. Strategi mengatasi adalah melibatkan UKPD terkait dari mulai awal perencanaan sampai menyusun instruksi kepala Bapenda terkait integrasi data. Kendala berikutnya adalah kurangnya kapasitas server yang dimiliki untuk mendokumentasikan dan mengakses si menarik. Risikonya, si menarik tidak dapat diakses dalam skala besar menyebabkan terhambatnya pemutahiran data. Strategi menghadapi adalah migrasi collection server terkolaborasi dengan Diskominfotik untuk penggunaan cloud server. Demikian paparan rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan. Selanjutnya saya mohon arahan Ibu Helena dan Ibu Susilawati agar proses rencana aksi yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik demi pelayanan kinerja yang akan saya lakukan di Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.